grafik VT, di mana V itu adalah kecepatan dan T adalah waktu. Ada sebuah soal di mana yang pertama perlambatan GLBB. Dari titik mana sampai titik mana yang merupakan GLBB diperlambat. GLBB diperlambat itu kan pastinya kecepatannya itu menurun. Maka kalau kita analisis dari grafik, yang terlihat GLBB diperlambat adalah dari titik D ke titik E. Untuk yang pertama, dari Untuk soal yang kedua, kita suruh mencari jarak saat GLBB diperlambat. Kita dapat melihat grafiknya, GLBB diperlambat itu hanya terjadi dari titik E dan dari titik D ke titik E. Dimana di sini kita bisa lihat, sini sudah membentuk sebuah gambar segitiga. Jadi kita bisa mencari jaraknya dengan cara mencari ruas segitiga. Setengah kali alasnya adalah 15 dikurangi 12 adalah 3, dikali tingginya dari titik 0 sampai 15 sama dengan setengah dikali 3 kali 15 adalah 45 dikali setengah adalah 22,5 meter. Jadi ini untuk soal yang kedua, ada soal tentang hubungan roda-roda. Di sini ada roda A dan B itu merupakan roda yang seporos, sedangkan roda B dan roda C itu serantai. Diketahui ada jari-jari roda A itu 15 cm yang kemudian kita jadikan satuan meter jadi 0,15. Terus ada roda B itu memiliki jari-jari 5 cm yang kalau dijadikan meter jadinya 0,05. Kemudian roda C itu jari-jarinya 10 cm yang nanti jadinya 0,1 meter. Kemudian diketahui juga W itu kecepatan sudut dari roda C adalah 10 radian per sekon. Nah, hubungan antara roda A dan B yang seporos itu WA sama WB nya itu sama. Kalau yang serantai antara B dan C itu VB dan VC nya itu nanti sama. Nah, karena diketahui WC, nanti kita cari kecepatan linear dari roda C terlebih dahulu. Nah, rumus dari kecepatan sudut itu, kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Kita masukkan angkanya, 10 sama dengan VC-nya kita cari, dan RC-nya kita pakai ini. Nanti 10 dikali 0,1 sama dengan VC 1 meter per sekon sama dengan VC. Nah, tadi kan kalau serantai antara C dan B itu VC sama dengan VB, maka VB nya juga sama, yaitu 1 meter per sekon sama dengan VB. Terus kita lanjut untuk mencari VA-nya. Nah, tadi kan ini seporos, maka yang sama itu WA dan WB. Itu rumusnya VA per RA sama dengan VB per RB. Ini nanti lanjut ke sini. Karena dicari VA, ini langsung saja ini pindah ruas. Yang awalnya di ruas kiri itu dibagi, pindah ke ruas kanan, nanti jadinya dikali. Jadi VA sama dengan VB dikali A dibagi RB sama dengan kecepatan ininya kan tadi udah ketemu ya, itu 1 dikali jari-jari A itu 0,15 dibagi jari-jari B 0,05. Jadi ketemu ini nanti coret-coret, ketemunya 3 meter per sekon. Nah, soal kali ini diminta untuk mencari percepatan dan genggaman tali. Yang pertama kita harus mencari gaya A dan gaya B menggunakan rumus F A sama dengan W dikali sin theta. Nah,
W sendiri didapat dari massa dikali gravitasi 10 kali 10 sama dengan 100. Nah selanjutnya ditulis saja 100 dikali 3 per 5 sama dengan 60. Selanjutnya kita harus mencari FB. Berapakah FB? FB sama dengan W kali sin theta. Sin dari 53 sendiri adalah 4 per 5, yaitu 100 dikali 4 per 5 sama dengan 80 Newton. Nah selanjutnya kita harus mencari percepatan. Rumus dari percepatan sendiri adalah, sebentar dihapus dulu, diingat-ingat ya, sigma F sama dengan M kali A. Selanjutnya adalah kita memasukkan tadi 80 dikurangi 60 sama dengan massa keduanya dimasukkan juga. MA itu berapa? 10 tambah 10 sama dengan 20. 20. Nah selanjutnya A sama dengan 1. Untuk mencari tegangan tali sendiri kita menggunakan rumus WB min T sama dengan MB kali A. WB kita masukkan 80, karena sudutnya miring kita menggunakan yang tadi yang pertama, kurangi T sama dengan 10 kali 1 sama dengan 80 min T sama dengan 10. T sama dengan 80 min 10, T sama dengan 70 Newton. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 5. Di sini ada sebuah katrol sederhana, terdapat dua benda. Ini katrolnya sederhana, tidak ada gesekan. Jadi kita amati dulu gambarnya. Yang pertama adalah benda A. Benda A ini memiliki massa 2 kg dan diketahui percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti berat dari benda A ini adalah, atau gaya yang ditimbulkan, sama dengan 20 Newton. Kemudian di benda B menghasilkan gaya 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Kemudian di sini jarak antara benda B dan lantai adalah 4 meter. Tentu akan benda B yang akan ke bawah karena memiliki gaya yang lebih besar. Kita hitung resultan gayanya terlebih dahulu, yaitu resultan gaya sama dengan 30 Newton dikurangi 20 Newton sama dengan 10 Newton. Kita sudah mendapatkan resultan gaya, kemudian total massanya juga sudah diketahui 2 dan 3. Saatnya kita mencari percepatan. F sama dengan massa dikali percepatan. Resultan gayanya tadi adalah 10 Newton, total massanya adalah 5 kg dikali percepatan. Kita mendapatkan percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita bisa mencari waktu yang dibutuhkan agar benda ini sampai ke lantai dengan rumus GLBB, yaitu S sama dengan setengah kali percepatan T kuadrat. Jaraknya adalah 4, setengah dikali percepatannya tadi 2 meter per sekon kuadrat dikali T kuadrat. Ini bisa kita coret, jadi 4 sama dengan T kuadrat dan T sama dengan 2 sekon. Nah, kita mendapatkan hasilnya yaitu waktu yang dibutuhkan benda ini agar sampai ke lantai adalah 2 detik. Nah, sekian.